jelas suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, jelas. Baik, saya coba menerangkan dulu, Bu, Bapak, proses mengawali Halo? Ya, Pak. Halo? Pak Hartono ini kayaknya yang matus, Bu. Pak. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, saya sedikit lanjut, Bu, progres yang lagi kita jalankan. Oke. Kelihatan jelas, Bu, ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas, Pak. Tidak ada suaranya ya? Pak, salurannya. Oke, lanjut ya. Iya. Jadi, program yang saya jalankan sebagai permintaan dari Bapak Ibu semua, alhamdulillah sekarang ini sudah berjalan, yang mana data kelengkapan Bapak Ibu semua itu sudah. Maaf, Pak.
Ya. Apa kata itu ada yang mau masuk katanya masih nunggu Pak. Oh, sudah Pak, sudah dimasukkan Pak. Udah masuk semua ya Pak. Sudah masuk semua. Ya. Siap, makasih ya Pak. Ya. Jadi tahapan awal yang kemarin saya jalankan, yang pertama adalah kelengkapan dokumen dari developer yang sudah disetorkan. Yang pertama itu adalah berita acara jual beli pemilik awal dengan developer, artinya developer beli tanah kepada siapa, nanti di ujung nanti ada pemilik lahannya siapa-siapa aja, saya lengkapkan di situ. Terus kwitansi lunas juga udah saya serahkan kepada notaris. Ada surat tidak ukur BPN dulu yang di awal tahun 2021 itu juga sudah masuk ke sana dan sudah divalidasi, alhamdulillah tidak ada masalah. Terus yang ketiganya, yang berikutnya adalah berita acara pengukuran BPN juga sudah masuk dan SPH juga sudah dilampirkan ke sana. Terus lunas pajak jual beli antara developer dengan pemilik lahan juga sudah saya masukkan, ditambah dengan dokumen PBT. Nah, dokumen PBT itu juga sudah masuk ke notaris, dan yang belum masuk itulah SHGB sama IMB. Kalau IMB itu nanti belakangan sebenarnya terkait dengan Pemda. Tapi satu lagi langkah yang terakhir itu SHGB-nya sudah ada, cuman belum ditebus. Dan tadi saya rapat dengan Pak Ali dan Pak Anggi itu, ternyata SHGB itu masih kurang 30 jutaan. Jadi kalau SHGB udah ditebus, semua sudah bisa berjalan normal. Oke. Nah, untuk data kelengkapan Bapak Ibu juga semua udah lengkap. Data pemohonnya sudah lengkap semua. Ada yang satu BPJS belum ada yang setor. Nanti saya japri aja ya Bu ya. Iya. Nah, nanti surat SPPR juga sudah saya lampirkan. Kwitansi Boping B juga sudah saya lampirkan, sama kwitansi pembayaran. Jadi udah lengkap semua ya. Dua-duanya lengkap, antara developer dengan pemohon atau konsumen itu sudah lengkap datanya. Dan tadi sore saya berkomunikasi sama notarisnya, itu sudah mulai pencetakan Bu, sudah mulai pengetikan nama-nama konsumen, calon konsumennya. Dan itu direncanakan di hari di hari Sabtu besok, tanggal 1, gelombang pertama. Yang awalnya kemarin itu minta bareng-bareng di hari Sabtu, qadarullah, dan jadi ada 2 gelombang nih, ada Sabtu dan Minggu gitu kan. Akhirnya notaris yang tadinya Lia Amelia kita ganti menjadi Jidah, yang ada ruang kantornya, ada bisa ruang tunggunya banyak gitu kan. Bisa memuat kurang lebih 15 orang. Dan kabar baiknya juga terakhir tadi, tanda tangan PPJB yang akan berlangsung di Sabtu besok akan dihadiri semua jajaran direksi dan komisarisnya. Jadi bukan bertiga aja Bu, nanti ada tambahan, ada komisaris yang hadir di sana mendampingi juga. Mungkin nanti ada kejutan Bu, Ibu, komisarisnya siapa ya kira-kira ya. Jadi setelah rangkaian ini semua dijalankan, data-data ini semuanya berceceran awalnya. Jadi ketika Pak Arman, terus Bu Uswah, sama Ibu satu lagi Bu Titi, waktu hadir ke kantor itu minta untuk dibantu untuk progres pecah kaplingnya itu. Data konsumen juga terpecah belah kemana-mana. Terus data legalitas developer juga ada yang megang 1, ada yang megang 2. Jadi progres untuk pengumpulan data itu agak sedikit lama, sehingga baru selesai itu kemarin hari sebelum hari Senin itu data itu baru lengkap. Semuanya sudah lengkap. Nah, berikut izin Pak, tolong di ACC Pak, itu Pak satu lagi teman masih ada yang masuk. Oh, masih ada yang masuk.
Oke, sudah. Kita lanjut ya. Terkait biayanya. Sudah masuk semua kan ya? 12 peserta. Namun video mau saya. Mana? Mungkin saya bicara. Nah ini Bapak Ibu rincian halo. Iya. Nah, dari rangkaian pendataan itu semua, alhamdulillah ada beberapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Alhamdulillah proses ini semua sudah berjalan tanpa ada hambatan. Tanpa ada juga bantuan dari developer. Developer sampai saat ini Bapak Ibu Tahu aja Pak di medsos nggak kelihatan gitu Bang. Pak Marudin di dulu Pak masuk soalnya. Pak Marudin mau masuk. Udah jadi agak bising. Pak Isma ngomong main game, kok dataran di paruh mat. Saya lupa nom dataran Pak. Suruh di paruh mat kemarin datana. Ya, katanya ya. Udah masuk semua kan? Tidak hiji. Tahu, susu. Ini mana? Ini itu sah. Pak, satu kumpul. Ya. Ini mana? Nah ini Bapak Ibu biaya yang berjalan, yang tahunan developer kan banyak yang tanya, kok kenapa saya harus mengeluarkan biaya lagi gitu kan? Ternyata kok nggak gratis gitu. Pas setelah saya baca dari akad bapak-bapak kalau di itu SPPR itu ya, dan saya juga klarifikasi sama developernya Pak Ali dan Pak Nasuha, memang yang di cover sama developer itu adalah biaya notaris, terus sampai ke SHM. Di luar dari BPHTB atau pajak itu adalah tanggung jawabnya si konsumen. Nah kira-kira seperti itu informasi yang saya terima dari developernya, sehingga tahapan yang sudah saya jalankan itu biaya PPJB notaris Pak, yang besok nanti Sabtu tanda tangan itu untuk 11 orang, yang harganya 2.500.000 per orangnya, itu sudah saya bayarkan. Dan ini tidak menggunakan dana developer, ini dana kantong sendiri. Dan alhamdulillah kemarin saya disupport sama Pak Arman sama Bu Titi waktu hari Senin. Tuh. Jadi saya dapat berbicara sama mereka berdua gitu, minta tolong bagaimana, karena developernya sendiri nggak bisa untuk bantu. Jangan untuk biaya PPJB notaris Bapak Ibu, untuk biaya pegawai tukang potong aja udah nggak sanggup untuk membiayain ini semua. Nah akhirnya saya berbicara sama Pak Arman dengan Bu Titi, saya dapat pinjaman habis 11 jutaan, terus sama Ibu Uswah juga dapat pinjaman juga 5 juta. Jadi alhamdulillah semuanya sudah bisa terlunaskan. Jadi PPJB itu bisa dijalankan serentak, tadinya serentak, ya mungkin sekarang menjadi 2 gelombang. Ini sudah dibayarkan. Yang keduanya pengukuran BPN. Pengukuran BPN untuk 11 unit. Nah itu angkanya 10.000. Jadi totalnya 7.160.000 itu sudah dibayarkan juga. Dan lagi-lagi tidak menggunakan biaya dari developer. Nah nanti pengukuran coupling itu
untuk keseluruhan coupling ya, untuk satu project itu ketemu di 27 juta. Ini udah dibayarkan, udah lama sekali udah dibayarkan, udah lunas. Dan AJB untuk 11 orang ini biayanya ditanggung sama developer ya, AJB, SAM gitu kan, itu di 2.200.000. Dan ini sudah nanti sampai setelah PPJB nanti progresnya AJB Bapak Ibu, AJB di-AJB-kan dulu untuk penaikan ke SAM. Nah, pajak itu dibayarkan setelah progres AJB menuju SAM. Nah, setelah itu SAM. Nah, yang sekarang yang lagi berjalan itu adalah pembersihan lahan, kurang lebihnya 1 hektar kurang. Dan sekarang juga belum selesai karena terkendala cuaca hujan yang sering terus-terusan, sehingga targetnya 10 hari kemungkinan menjadi 14 hari. Dan ini baru bisa kita turun ke lapangan untuk mengukur couplingnya Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini ada biaya yang ditanggung sama konsumen sendiri, yang tadi di awal itu BPHTB, pajak, nah terus materai. Nah, BPHTB itu dimintanya sih sebelum tanda tangan PPJB Bapak. Kenapa? Karena kita daftarkan BPHTB-nya, itu kita daftarkan, PPAJB-nya ditulis, dicetak, kita daftarkan PPAJB-nya. Pak, khawatir gimana kok? Kan belum ngukur Pak. Kok bisa udah ditentukan? Karena kan kemarin sudah ada berdasarkan setkannya. Ketika nanti ngukur ulang itu nggak bakalan keluar daripada berapa sih selisihnya gitu, nggak bakalan kurang. Dan kalaupun lebih, nanti dianggap kelebihan aja lah gitu. Misalkan 60, ternyata pas diukur ulang 65, 60,50 gitu kan, lebihnya 50 cm, udahlah itu mah diserahkan aja. Terus ada biaya materai Pak. Untuk besok itu di hari Sabtu kita membutuhkan 6 lembar materai. Ini terserah mau dibawa beli materainya sendiri masing-masing, ataupun nanti dititipkan untuk dibelikan sama saya, jadi tidak harus repot-repot gitu. Nah, itulah biaya-biaya yang memang dalam SPPR yang dibuat sama Panansula itu di luar dari BPHTB dan pajak. Cuman materai ini tambahan dari saya aja. Nah, ada yang menanyakan, Pak, kok perhitungan BPHTB-nya aneh ya? Gitu kan. Kemarin itu angkanya cuma 2 jutaan. Kok sekarang melompat menjadi 6 juta gitu kan. Nah, jadi saya terangkan terlebih dahulu, karena yang Bapak Ibu beli itu sebetulnya bukan coupling kayak yang lain, beli jual beli tanah. Karena coupling tadinya rumah dan sekarang dikonversi menjadi coupling, tetap hak dan kewajibannya sama, yaitu memiliki yang pertama ada AJB-nya, ada SHM-nya, plus IMP-nya, terus infrastrukturnya, dan bonus-bonus pasar dan pasetnya. Jadi kemarin pas saya cek SPPR yang Bapak beli, yang diberikan sama Pak Ali, yang pertama Pak Ali tidak menghitung perhitungan di awal itu, perhitungannya masih belum pas. Terus harga jual tanah yang dihitung, yang kemarin diserahkan kepada Bapak Ibu, itu berdasarkan harga beli tanah plus pajak plus biaya balik nama, biaya pecah coupling, dan pengolahan lahan gitu. Terus harga jual tanah itu tidak termasuk biaya izin lingkungan, biaya perizinan sampai ke IMB. Terus berikutnya, harga jual tanah itu belum termasuk fasilitas seperti biaya pembuatan jalan, aliran air, pembangunan, dan fasilitas umum. Nah, terus berikutnya, harga jual tanah itu tidak memasukkan biaya KTNPIL. Itu pas saya hitung-hitung lah, kok biaya KTNPIL-nya nggak dimasuk gitu kan. Maka perhitungan di awal
harga jual tanah kapling efektif sebesar itu yang diputuskan sama Pak Ali itu 1.700.000 per meter perseginya. Sehingga perhitungan BPHTB-nya kayak Pak Dede hitung itu nggak jauh dan sama nilai percis. Tuh. Nah, kenapa sekarang beda? Setelah saya diskusi dengan pihak perbankan, karena kedepannya adalah proyek perumahan Sakinah ini akan kita konversikan, akan kerjasama dengan beberapa bank syariah yang ada di sekitaran. Dan itu saya sudah beberapa kali bertemu dengan pihak perbankan, dan kemarin juga ada yang salah satu rumah yang sudah di-aversal itu sudah dihitung sama pihak perbankan, yaitu rumah Buktina yang sudah jadi gitu kan, dari harga tanahnya, harga bangunannya, ditambah dengan infrastruktur dan segala macam, maka ketemu ke depannya harga jual rumah itu menjadi 300 paling tinggi ya, karena itu kan tipenya 45 gitu kan, paling tinggi itu kisaran 360 jutaan gitu. Nah, setelah saya hitung kembali, maka perhitungan yang sekarang itu kita hitung harga jual itu sudah termasuk cut and fill. Harga jual itu sudah dimasukkan ke dalam IMB, fasilitas jalan dan lain-lainnya. Dan itu juga di atas, maka ketemu nih Bapak Ibu nih 3.100.000 harganya. Jadi kenapa BPHT 6 juta, kok ada yang 7 juta gitu kan. Nah, kenapa bisa lompat begitu? Maka yang saya hitungkan adalah biaya BPHTB-nya itu, biaya BPHTB-nya itu adalah sebesar 3.100.000. Nah, harga Bapak Ibu tidak akan berubah. Harga jual yang sudah disepakati 1.700.000 tidak akan saya rubah menjadi 3.100.000. Tetapi yang akan saya rubah itulah PPJB yang di awal nanti, yang nanti Bapak Ibu tanda tangan di hari Sabtu itu, di angkanya 3.100.000, walaupun harga transaksinya sebesar 1.700.000 gitu. Maka akan terhitung kalau ketemu di angka 3,10, 3.100, ya ketemu 5%-nya ya 6,3-an gitu. Kenapa sih? Itu pertimbangan-pertimbangan dari pihak perbankan dan akan kedepannya nanti seperti apa. Jadi ketika Bapak Ibu hari Sabtu tanda tangan PPJB, maka harga tanah Ibu itu udah otomatis naik di angka 3.100.000 harga jualnya. Walaupun belinya 1,7, tetapi setelah tanda tangan PPJB, proses AJB sampai SAM, maka tanah Bapak Ibu itu menjadi fix 3.100.000. Jadi nanti ke depannya ketika ada kelebihan tanah hook segala macam, itu per meternya sudah dipastikan menjadi 3.100.000 gitu. Nah, pertimbangannya adalah pertimbangan teknisnya yang pertama saya pertimbangan ini berdasarkan pertimbangan teknis dan investasi. Kenapa sih BPHTB dihitungnya 3.100.000? Karena harga jual kapnya nanti setelah tanda tangan BPJB yang tadi saya bicarakan, maka tanah Ibu itu sekarang, tanah Bapak Ibu itu udah masuk menjadi 3.100.000 harga jualnya. Ketika nanti Bapak Ibu, Pak, saya mau nitip jual dong setelah pecah nih, maka nanti transaksi antara Ibu dengan developer itu di angka 3.100.000 gitu. Dan kami juga akan melihat si konsumen yang lainnya menjadi 3.100.000. Kenapa harus 3.100.000? Kalau saya paksakan sekarang di 1,700, maka kedepannya nilai jual perumahan itu tetap di angka yang sekarang Ibu beli.
ada yang di bawah 200, ada yang 150 jutaan gitu, sehingga kita developer masih nombokin makin banyak ke depannya. Nah, dari samping itu nilai tambahnya itu kita beli coupling, ibu dapat coupling plus dengan IMB-nya gitu. Kalau coupling doang kan coupling tanah coupling gitu kan, masuk akal tuh 1,7 tanpa ada infrastruktur, tanpa ada pasum, ada fasad yang lainnya gitu kan, tanpa terkoneksi dengan tetangga-tetangga yang lain. Dan sedangkan untuk infrastrukturnya aja jalannya itu raw-nya di angka 6. Nah itu pertimbangan saya dengan perbankan, secara otomatis ya udah kita sepakatin di 3.100.000. Kan sudah transaksi Bapak Ibu dengan 1,7, nggak masalah. Transaksinya tetap dilakukan 1,7, tapi di BPHTB-nya kita buatkan di 3.100.000. Nah, kenapa? Karena saya ingin ke depannya harga jual coupling, harga jual rumah itu menjadi 360 jutaan dengan cicilan. Kalau kita komparasikan dengan Bank BSI Syariah, waktu kemarin kita hitung dengan DP 5 juta all in, bebas biaya BPHTB sampai SHM segala macam, ketemu cicilan 1,960.000 gitu. Sehingga masih untuk para pegawai UMR dengan joint income-nya istri masih bisa untuk ke cover. Dengan tujuannya kenapa sih kita harus 3.100.000 BPHTB-nya? Dengan tujuan mensetarakan nilai jual sekarang dengan KPR perbankan ke depannya. Gitu. Karena perumahan syariah ini yang sekarang yang sisa 30 unit, kalau kita tidak konversikan dengan ke perbankan, maka masih berat untuk mendapatkan cash flow tepat waktu. Contoh misalkan setelah Bapak Ibu tanda tangan PJB diurus dengan AJB, kan kedepannya perlu juga infrastruktur harus berjalan, terus pasum-pasumnya tetap berjalan, listriknya juga harus dimasukkan. Nah, kita masih menggunakan pola yang lama, itu bisa terjadi, tapi harus dibantu dengan nilai investasi. Itu ada investor masuk perorangan kah atau apa, mungkin Bapak Ibu nanti ke depannya menjadi investor kami gitu kan. Pak, saya punya uang nih 50 juta, saya mau nanamkan modal di sini gitu. Itu bisa terjadi demikian. Nah, inilah salah satu pertimbangan saya kenapa BPHTB-nya dinaikkan menjadi 3.100.000. Nah, pertimbangan pertama adalah pertimbangan teknis Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu ketika beli survei lahannya seperti ini, sawah, rawa, terus ada empat gitu kan. Dan ini pihak developer tidak menghitung ke sini beban-beban biaya ini, kenapa dari lahan yang rawa, yang becek bisa jadi coupling efektif, bisa keras, bisa dibangun perumahan gitu kan. Tidak berhitung, sehingga bunyinya aja gitu kan. Bisa untuk diproses jadi perumahan gitu. Padahal saya yang di lapangannya itu mengolah ini supaya menjadi efektif, bisa untuk progresnya. Nah ini Bapak Ibu, waktu itu saya di bulan Maret proses ini Katenbil, kita pakai 2 alat, sampai ada 1 alat itu ambles. Nah ini posisinya di rumah Bukina yang sekarang udah jadi rumah Bukina, dulunya seperti ini. Dan sistem saya rubah, tadinya harus pakai fondasi batu kali, saya bikinkan profile cukup gantung sehingga aman untuk ke depan dan jangka panjangnya. Nah ini riwayat tanahnya. Itu bisa untuk katanya bisa ada.
riwayat tanahnya yang sekarang itu yang tadi yang saya bicarakan ke mereka, tanya ada lahan yang belum lunas. Memang ada, namanya Pak Teguh. Pak Teguh itu 1426 meter persegi. Nah, developer baru masuk kurang lebih 400 jutaan. Masih kurangnya kalau nggak salah 120-an juta. Nah, ini yang kemarin bertanya-tanya, Pak, katanya tanahnya belum lunas, tanahnya masih milik orang. Nah, inilah yang warna putih ini, namanya Pak Teguh, luasnya 1426 meter persegi. Ini adalah yang belum terbayarkan lunas, tetapi SPH segala macam sudah ada masuk di perusahaan, di kantor. Cuman tidak saya naikkan dulu. Kenapa? Karena saya minta kwitansi lunasnya dulu dong. Notaris juga nggak mau asal-asal jadi, asal bikin gitu kan. Tapi saya sudah berbicara sama Pak Teguh juga bahwa kita memang progres pembayarannya tertunda karena memang kemarin ada pandemi, keduanya ada progres developernya pada ngilang, nggak mau komen gitu kan, terus nggak mau ngasih solusi atau apa gitu kan. Nah, setelah datangnya Pak Arman, Bu Titi dan Bu Uswah, akhirnya terbuka, oh iya juga ya gitu kan. Dan akhirnya mau ketemu Bapak Ibu, mau nemuin Bapak Ibu juga, mau bersilaturahmi kembali gitu kan. Saya dorong untuk semangat bertemu, semangat untuk bertanggung jawab, selesaikan sampai tuntas gitu kan.
dengan saya gitu untuk kedepannya. Kalau kemarin kan saya posisinya cuma hanya di kontraktor dan konsultan gitu. Jadi yang bikin set plan, yang bikin perencanaan ke BPN, bikin perencanaan ke IMB segala macam. Nah itu emang saya. Jadi ketika bapak ibu nanyain, Pak ini gimana bisa ya? Progresnya aja bisa gitu kan. Karena kan tim saya semua yang menjalankan ini dari proses awal. Yang tidak saya ikutin adalah pembayarannya aja, pembayaran lahan gitu. Tapi aspek legal semua memang tim saya yang menjalankan itu gitu. Gitu. Jadi sementara Bapak sampai progres nanti sudah pindah tangan ke bank ya? iya, Versi bank. komisi bank. Nah nanti rumah yang 2 itu Pak mau saya bikinkan marketing office sama kantor developernya gitu. Jadi kayak Pak Nasuha, Pak Ali nanti berkantornya di sana. Jadi ketika konsumen nanya apa di lokasi ke depannya. Dan itu udah saat disepakatin dan tinggal bikinkan surat-surat menyurat terkait pelaksanaannya gitu. Biar lebih efisien, nanti kan konsumen kantornya kan pindah Pak. Maksudnya pindah Kantor gimana, Pak? developernya pindah, yang tadinya di Loji sekarang di dekat stasiun Bogor Pak, kalau salah. Saya juga belum tanah gitu kan. Jadi mereka numpang dengan kantor temannya dia gitu. Karena yang di Loji itu kontraknya habis, tidak diperpanjang. Dan akhirnya jalan satu-satunya yang di lokasi dijadikan kantor developer sama marketingnya gitu. Sehingga Belum ada nanti pembicaraan gitu ya dari mereka gitu. ya tadi sudah disepakatin Pak, dan mau nggak mau Iya, harus dibilang dong ke konsumen semua. Nah nanti setelah ini Pak, setelah PPJB selesai, maka saya akan masuk ke grup yang sebelah yang belum tercover gitu kan. Nanti saya informasikan nanti perkantorannya itu kan di lokasi. Jadi dia tidak harus kemana-mana nyarinya gitu. Berarti Pak Hartono sudah di apa namanya ya untuk mengurusi semua ini ya? Ya betul Pak. Untuk semua ini sampai nanti jual beli ke depannya terkait KPR dengan perbankan gitu kan. Karena masih ada 30 unit Pak yang masih belum terjual gitu kan, dan itu bisa untuk membantu. Dan ada kayak ibu yang minta dijualkan kembali gitu kan. Ada jadi kita punya ready stock gitu. Dan yang kemarin yang di Aversal itu adalah punyanya Ibu Pina, sudah di Aversal sama perbankan. Jadi saya tinggal tahapannya menunggu penebusan IMB sama ini momennya pas banget gitu, pas kita ngajuin PPJB gitu kan. Ya udahlah, kita kencangkan, jangan sampai kasih kendur gitu kan. Dan pembuktian sampai jadi SAM kan, kalau udah pecah SAM kan enak Pak, pecah SAM gitu kan. Dan harga Bapak juga nanti ngikutin Pak, yang tadinya Bapak belinya 1,7 semua kita setarakan menjadi 3,1 gitu. Kedepannya Bapak mau dititip ke kita lagi silahkan gitu kan, mau dibangun juga bangga. Oh, bisa dititip jual juga ya? Bisa Pak, bisa. Setelah tanah JP gitu? Iya. Dan tahapan Bapak nih setelah PPJB nanti kita undang lagi atau dibawa masing ke rumah itu untuk tanda tangan AJB-nya Pak, supaya menaikkan ke SAM-nya gitu tahapannya. Gitu. Jadi dari PPJB ke AJB itu saya nggak kasih lama Pak, terus progres gitu. Biar terus berprogres, artinya kan kebaikan juga buat developer sendiri gitu kan. Nanti ketika ada yang mau nitip jual, udah jadi kan, udah enak suratnya, tinggal IMB-nya aja kan. Maka kelengkapan untuk si developer itu udah sah gitu. Nah cuman kalau developernya ini
curhatan ke saya tadi pagi agak lama tadi dari jam 9 sampai jam 2 lewat gitu kan. Sambil bersedih-sedih gitu Pak, kita kena pandemi segala macam, Bapak tahulah yang bantu di lapangan gitu kan. Ya cuman salahnya itu di konsumennya didiamkan. Iya, ya nggak ada Pak selama ini. Tidak mau ditemukan, tidak mau bersilaturahmi gitu kan. Kan kalau misalkan silaturahmi seperti ini Pak nih, kan enak nih, mencair nih, saling membantu gitu Pak. Wah luar biasa sekali Pak. Saya mau ngawal ini bingung sebenarnya, duit nggak punya gitu kan, sedangkan biayanya kan lumayan besar gitu kan. Tapi saya berkeluh kesah sama Bu Uswa, Pak Arman, Bu Titi, akhirnya mereka membuka diri, ayo Pak kita bantuin gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita udah bisa untuk tanda tangan PPJB-nya gitu. Jadi kemarin ada yang bilang, Pak kok PPJB-nya beda? Ya karena kan kita PPJB-nya kalau misalkan jual, karena kan ini kan rumah ya Pak, unit rumah Bapak. Kalau unit rumah itu PPJB memang dihitung berdasarkan unit rumah, cuman kita masih cuman naikin aja lah supaya kesetaraan itu nanti bareng-bareng gitu. Jadi ketika Bapak sudah tanda tangan PPJB hari Sabtu, ya misalkan pagi ataupun siang setelah pulang PPJB itu harga tanahnya udah 3,1 Pak, bukan 1,7 lagi gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi itulah yang bisa saya bantu gitu kan, dan bisa saya jalankan amanah ini, tanggung jawab yang Bapak untuk dibereskan gitu kan, dengan nanti kita selesaikan satu persatu biar ada pembuktian. Oh ini bukti, jadi trust konsumennya kebangun kembali, kepercayaan kepada developer itu terbangun kembali. Dan insya Allah mulai dari hari ini para jajaran direksi itu sudah mulai ngebuka hatinya, membuka WA-nya, HP-nya gitu kan, untuk berkomunikasi langsung. Nanti pas hari Sabtu bestinya akan pada datang nih, mau foto-foto kah, mau apa gitu. Cuman nanya dia, Pak kalau saya datang diomelin nggak? Ya pasti aja diomelin mah gitu kan, karena kan salah ya. Tapi kan diomelinnya kan nggak kayak yang lain lah, kayak kita pinjam duit ke rentenir gitu. Iya. Ya terima kasih ya Pak udah mau bantuin kita di sini sebelumnya. Siap. Pak, Ada lagi Pak? saya Pak. Saya Izati. Ya, Tadi agak terputus, saya paling belakang nih masuknya. Jadi saya agak kurang paham. Kan nanti setelah penandatanganan itu kira-kira bayarnya di bank atau gimana Pak? Tanda tangan yang mana Bu? Kan nanti besok katanya mau datang. Nah itu ada pembayaran dulu atau gimana? Oh bagusnya gini sih Bu, BPHTB itu sebelum tanda tangan bagusnya. Iya. Karena kan didaftarkan sama notaris kan, dibukakan untuk Iya, itu bayarnya di bank. ya sebenarnya sih di notaris juga bisa, ataupun titipkan ke kami juga bisa gitu kan. Oh. Sehingga kita untuk prosesnya terbuka sih Bu, seperti inilah saya belak-belakan gitu kan, karena dengan belak-belakan begini nyaman juga kan gitu, apa adanya Bu, bayar sekian gitu kan, ternyata ada potongan nih, ada diskon segala macam, itu bisa aja terjadi kayak pajak kan gitu. Terus Pajak itu Bu, nanti pajak itu baru nanti faktur pajaknya dikeluarin baru Ibu bayar BRI kalau faktur pajaknya. ya, terus satu lagi Pak, sebenarnya kan saya pengennya kapling ya, nggak pakai bank apa yang tadi 300 apa itu. Nah itu saya pengen bangun sendiri kalau nanti ada rezeki gitu, itu apa bisa? Ya, sangat bisa Bu. Kan gini Bu,
Saya hitungnya itu BPHTB itu di 3.100.000. Mm-mm. Kalau misalkan ibu setelah pecahkan, ibu mau bangun sendiri mangga gitu. Oh, iya. Ibu mau titip jual, misalkan ini mau titip jual ke kami gitu Iya. kan. Maka harganya otomatis langsung di 3,1 gitu, Oh harga gitu. dasarnya. Kira saya harus minjem uang ke bank. Soalnya tadi agak gelombang internetnya kurang bagus ya. Jadi saya bingung apa nanti saya harus bayar nyicil ke bank untuk bangun rumah gitu. Kalau ada rezeki boleh ya. Ha-ha. Sudah pecah kapling Mm-mm. gitu kan, sudah punya AJB proses SAM, mau dibangun sendiri mangga. Yang Iya. penting ada pasarnya. Misalkan kanopinya jangan terlalu masuk ke pagar gitu kan, nanti kan ada saluran air gitu. Nanti Iya. diskusi aja sama Iya. di lapangan gitu. Ya, jadi luas 40 bisa ya, Pak? 30 Bisa, Bu, bisa. ya, kayaknya 30 kecil banget, Pak. Ya, itu. Bisa, insya Allah. Oh, ya itu aja, Pak. Udah, makasih. Ya, siap. Sama-sama. Ada lagi? Silahkan. Ayo, Bapak Ibu nanya. Mau nanya lagi Ayo, Pak? Iya, Pak. yang mau nanya. Ya Pak, mau nanya Pak. Kan nanti kan bakal ada biaya-biaya lain ya kan, mau progres ke AJB, ke SHM. Itu kalau misalkan kita nih, kan kita nggak selamanya rezeki kan selalu ada ya. Bisa nggak kita cicil apa gimana gitu Pak? Betul. Halo, Pak. Ya, Betul. diulangi, putus-putus suaranya. Iya Pak, kan nanti kan bakal ada biaya-biaya lain kan di luar biaya PPJB ini kan. Hmm. Ya, kita kan nggak sedia uang segitu ya, apa namanya? Selalu ada lah istilahnya uang kita. Bisa mungkin Ibu Ijati kayaknya sinyalnya kurang bagus, Bu. Saya matiin ya, Pak. halo. Halo. Pak. Pak, keputus sinyalnya. Putus sinyalnya nggak kedengeran ini. Iya. Pak, minta diulang, Pak. Halo. Ya, halo. Halo. Itu tadi pertanyaannya tentang cicilan, Pak. Itu bisa dicicil nggak biaya-biayanya itu? Iya itu. BPHTB. Iya, Ya, semuanya BPHTB. sama kekurangan harga Makanya tanahnya juga kalau ya, bisa ada. dicicil. Dicicil. Oh gitu. Kalau BPHTB, Bu, bisa. Cuman minimal masuk setengahnya dulu gitu. Oh nggak bisa nego ya, nggak bisa sekian dulu Iya. gitu. Ya. Karena kan bukan buat developer, bukan store lagi. Gitu. Paling saya bisa bantunya itu setengahnya atau berapa gitu. Tapi kalau yang berpunya mah diharapkan sih sekali aja. Oh, jadi nggak ada ini ya. Iya. Karena kalau misalkan cicilan ke developer setelah lanjut nyicil mangga gitu kan, silahkan. Yang punya rezeki berlebih mau dilunasin, alhamdulillah seperti itu. Karena kan saya pribadi kan karena saya juga belum lunas penuhnya kan. Iya betul. Nah, nanti kita cicilnya ke developer tetap. Tetap ke developer, cuman dengan harapan ketika Bapak Ibu transfer, informasikan ke saya juga. Nanti kan saya ada staf, Bu, di lokasi gitu kan, yang nge-backup laporannya.
kita sih jaga-jaga ya, jangan kayak yang kemarin gitu. Ya itu dia yang kayak Target saya kan punya target. Saya sih tadi udah ngomong, saya boleh aja dilanjutkan ke sana, tapi saya juga nanti mau ada staf keuangan. Ketika uang masuk, emang kalau untuk alokasinya buat infrastruktur boleh dipakai ke yang lain-lain gitu. Kalau sepakat, ayo jalankan. Kalau nggak mau gitu. Alhamdulillah mereka sepakat. Dan memang nanti pengolahannya di sana terbuka. Nanti Bapak Ibu mau tanya, oh ini saya udah bayar kok infrastruktur belum berjalan, bisa protes di situ nanti. Iya, soalnya kita kan khawatir bukannya apa-apa Pak. Trauma juga kan, nyicil ke mereka juga belum percaya 100%. Betul, masih trauma. Betul. Iya, jadi ya nanti diinfokan aja Pak, kita harus kayak gimana bayarannya. Jadi ya biar ini aja lah, terbuka semua. Ya. Nah nanti kita nyicil lagi. Kan kalau belum ada SHM-nya belum ini Pak, belum pengen bayar kita. Kalau belum pegang SHM-nya kayaknya kita masih berat Pak bayarnya. Masih Makanya berat. kita nggak yakin jadi Lebih baik pegang kita SHM sendiri deh. Kalau sampai SHM kan butuh waktu lama ya Bu ya, berbulan-bulan ya, bisa sampai 3 bulan lebih gitu kan. Nah saya sih berharap dalam hal ini gitu kan, kita sama-sama, saya juga kan membantu Ibu, semuanya juga pengen berjalan gitu kan. Untuk ini berikanlah kesempatan sekali lagi untuk perusahaan ini untuk bisa menjalankan manahnya gitu. Jadi kalau misalkan sampai nunggu SHM lumayan juga tuh gitu. Karena kan ada biaya yang harus mereka tanggung sendiri juga Bu gitu. Seharusnya yang bicara seperti itu mereka, bukan Bapak. Karena mereka udah ya gini lah, Harusnya yang dulu pengennya saya sih diajak juga ke sini, mereka juga. Nah nanti Ibu pertanyaan nanti setelah ketemu di sana, ketemu di PJB sambil curhat gitu kan, sambil ngobrol. Udah pasti mereka datang ya Pak. Pasti, karena kan tadi sih udah 2 kali saya berbicara, kalau nggak ada mereka kan nggak bisa tanda tangan, kan nggak mungkin saya yang tanda tangan. Iya makanya. Semuanya hadir Pak. Pak Anggi Sugi juga hadir, Nasuha juga hadir, Pak Ali juga hadir. Gitu. Nah disitulah kita melepas kangen sama mereka, bertanya kabarnya gitu, dan macam-macamnya. Pak, mau nanya Pak. Siap. Ya. Kalau misalkan AJB ini berapa lama Pak dari sekarang? Terus kalau SHM berapa sampai SHM dari AJB ke SHM berapa? Kalau misalkan 3 bulan nih, itu bisa kena tahun baru, nanti kena biaya-biaya apa tahun baru naik lagi apa gimana biaya tanahnya semua Pak? Enggak. Kan tahun baru dikit lagi Pak. Ya. Kayak gitu aja Pak. Gini, biaya yang dikeluarkan Ibu itu cukup itu aja, BPHTB sama pajak sama materai gitu. Ke depannya sana itu mau SHM segala macam itu udah tanggungan developer gitu. Terus berapa lama sih gitu kan? Pengalaman saya Bu ya, saya ini kan lagi menjalankan juga SHM yang coupling itu, ada yang urus SHM ya, dari AJB ke SHM. Nah, dari AJB ke SHM itu ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, ada bahkan sampai 6 bulan gitu. Tergantung kita seringnya itu bertanya progresnya gitu. Karena kan kita kan notaris Bu, kalau notaris itu ya sudah misalkan kata notaris 3 bulan ya 3 bulan, misalkan kata notaris 2 bulan ya 2 bulan. Jadi kan saya nggak usah mondar-mandir tanya ke BPN, tanya ke sana ke sini gitu kan. Jadi nanti Ibu juga bisa telepon ke notarisnya, karena kan sudah kenal nantinya, itu bisa bertukar nomor, progres punya saya bagaimana gitu, sudah sampai di mana gitu.
Nanti saya bukakan seperti itu sampai terbuka seperti itu. Cuman nanti kan supaya enak, infrastruktur juga harus berjalan, Bu. Bantu saya juga supaya infrastruktur itu berjalan, dan di mana duitnya gitu kan. Ya cicilan dari ibu itu mau saya tumpah. Kayak Ibu Jati nih, Jati, Pak, saya bangun sendiri, jalannya masih rumput dan tanah kan susah juga gitu. Itu sih tujuan utamanya, sehingga legalitas berjalan, infrastruktur juga berjalan. Jadi ketika ada rezeki mau bangun sendiri, mau 2 lantai itu infrastrukturnya sudah terbentuk. Jadi tidak menghambat dari progres pembangunan juga. Itu Ibu Rahmiati. Ya, nanya lagi Pak. Ini Ya. kan kalau mau AJB ya, kalau nggak salah, nanti ada pengukuran. Ini kita jadi berapa kali bakal ke sana lagi Pak gitu. Kayaknya kalau keseringan kita juga waktunya repot juga ya. Tapi kayaknya kita harus menghadiri satu-satu. Halo? Harus menghadiri satu-satu, nggak seperti dulu dijanjikan kita udah jadi gitu ya. Jadi kalau nggak gitu kita ke notaris datang, kita ukur tanah datang, kita berapa kali gitu Pak. Dari gitu terus ini juga Pak nanya, kalau dari AJB ke SHM itu kan diukur lagi tuh biasanya. Itu biasanya jumlahnya kurang Pak, katanya berkurang. Jadi nggak jadi 60, jangan-jangan nanti gitu. Apa gimana ada kebijaksanaan sehingga tetap 60 di SHM-nya gitu. Kita Siap. Pak. Siap. Yang pertama Bu, berapa kali lagi sih balik? Ibu pertama PJB, keduanya kita pengesahan ukurannya disaksikan sama Ibu. Udah itu aja. Ketika Ibu mau tanda tangan, saya butuh tanda tangan Ibu, nanti saya share aja. Mau itu mau pakai Gojek ataupun nanti pakai pos atau mau pakai staf yang nyampe ke rumah Ibu gitu kan. Jadi Ibu tuh sisanya nanti biarkan karya berjalan gitu. Terus yang kedua, nanti berubah enggak gitu kan. Nah itu kita kan berdasarkan set plan ya. Nanti ketika Ibu ngukur ngelihat 60 gitu kan, sisi kirinya punya siapa, sisi kanan siapa, belakang punya siapa, depan semuanya siapa. Dan itu ketika sudah diukur BPN, itu sudah tidak ada perubahan lagi Bu. Sudah nggak main tarik-tarikan punya temannya, oh saya kurang nih nambahin, itu enggak. Karena kan kita sudah pengesahan praset plan, jadi berdasarkan set plan. Kalau set plan-nya 60, ya 60 gitu kan. Kita di PPJ 60 tetap harus jadi 60 gitu. Jadi jangan khawatir nanti pas jadi SI-nya kok cuma 57 hilang 3 meter gitu kan. Berarti kan tidak amanah. Berarti kan kebetulan kapten di desa konsep serupa, kebetulan saya juga yang bikinnya gitu. Jadi insya Allah sedikit sekali akan errornya gitu. Gak mungkin sampai 1 meter, gak mungkin sampai 20 cm gitu. Karena udah saya ukur dulu awal ketika setelah katenpil sudah pengkaplingan, cuman karena progresnya yang lama akhirnya patoknya pada rusak, sehingga saya bikin kapling baru. Nanti pengukuran kapling dulu baru gitu. Semua diukur kembali, diulang kembali gitu kan. Setelah itu saya undang Bapak Ibu sama BPN-nya hadir gitu. Terus nanya itu lagi Pak, PBB-nya, PBB itu kalau kita belum nempatin atau belum jadi gitu kan kita nggak ini yang nggak dikenakan ya PBB-nya apa pajak SPPT, Surat Pajak Bumi dan Bangunan. atas nama siapa gitu ya? Atas nama siapa? Nah kalau udah Ibu naik ke SHM, Ibu sudah punya SPPT nanti PBB. Jadi setiap tahun Ibu akan kena bayar PBB, pajak bumi dan bangunan, atas nama Ibu sendiri gitu. Misal Ibu Rahmiati, maka SPPT-nya yang akan terbitkan Ibu Rahmiati. Begitu. Jadi setelah progres AJB, SPPT itu sudah mulai terbit karena pajak sudah mulai bayar, PBB nanti SPPT terbit, bayar PBB-nya gitu setiap tahunnya. Jadi sudah lengkap, pajaknya, PBB-nya sudah ada, SHM-nya sudah ada, IMB-nya sudah
kalau kita kan rencana tuh mau ada kerjasama itu sama KPR itu ya untuk infrastrukturnya, itu realisasi kira kapan Pak? Karena kalau nggak direalisasikan tanah kita tuh kayak tanah begitu aja kan akhirnya gitu kan. Kapan akan realisasi dari KPR itu untuk membangun infrastruktur? Siap, ini pertanyaan sangat menarik yang ditunggu-tunggu. Yang pertama Ibu, setelah Bapak Ibu PPJB dan mulai mencicil kembali, maka uang cicilan itu tidak bisa digunakan sama developer. Mau saya gunakan untuk nebus IMB sama infrastruktur. Infrastruktur sudah berjalan, maka bank udah bisa berjalan Bu, KPR. Gitu. Karena kan kita sudah punya SHGB-nya. Bahkan sudah ada yang pecah surat juga. Maka KYG itu sudah bisa. Mau mahal mau murah ya. Gitu. Jadi harapan saya adalah di Bapak Ibu yang sekarang ini kita saling membantu supaya infrastrukturnya berjalan dan saya bisa nebus IMB kekurangannya. Dengan SHGB itu sudah bisa KYG, cuma harga KPR-nya agak sedikit karena nggak ada IMB-nya belum ditebus. Gitu. Yang bikin mahalnya itu adalah bayar pemakaman Bu, tanah pemakaman. Tanah pemakaman itu untuk yang perumahan SIP itu nggak jauh dari lokasi sih peruntukannya, pemakaman umumnya gitu. Jadi berapa lama gitu? Saya sih pengennya maraton terus. Itu kira-kira. Ada lagi? Izin Pak, tanya Zeni Pak. Ya siap, Pak Jenny. Iya Pak, ini kan BPHTB tadi ya. Sorry. BPHTB kan harganya dihargain harganya asal dihargain 3.100.000 ya. Iya betul. Nah, sedangkan dikontrakkan 1.700.000 ya per meter perseginya Pak. Iya. Nah, itu apa enggak sesuaikan aja harganya dengan kontrak itu Pak? Kenapa jadi 3.100.000 gitu loh Pak? Kalau disesuaikan nanti yang lainnya nggak bisa ngangkat Pak. Karena gini, setelah saya diskusi dengan perbankan gitu kan, untuk menaikkan harga jual, kalau Bapak Ibu yang sekarang 1,7 itu nanti kedepannya masih ada yang titip jual, ada yang 30 unit yang belum terjual, maka dia akan ikut harganya di 1,7 terus. Akan sulit untuk menaikkan tambah nilai jualnya. Karena di awal kita sudah dipatok di 1,7 gitu. Sedangkan kalau misalnya 1,7, maka developer itu dipastikan akan nombokin banyak. Bukan untung tapi nombokinnya banyak. Maka saya dengan kerendahan hati kepada Bapak Ibu semua minta tolong banget ini mah harga jualnya tetap di 1,7 tapi BPHTB-nya minta di 3,1. Kenapa sih gitu kan? Untuk meningkatkan nilai jual yang sudah kita rancang. Sehingga kedepannya rumah itu sedikit harganya berubah. Kalau sekarang kan ada yang 190, yang ada 200 berapa gitu. Saya nggak hafal sih kalau harga-harganya. Nah, kedepannya harga jual rumah itu minimalnya yang sudah kita sepakati 340 juta dan syaratnya itu Harus selaras. Jangan harus selaras. lahannya itu 1,7 gitu, maka kita setarakan gitu, biar setarakan. Nanti ketika Pak Jenny mau jual harganya 3,1 bukan 1,7 nantinya, jadi naiknya udah mulai bagus gitu. Jadi dalam hal ini saya dengan sangat kerendahan hati minta tolong kepada Bapak Ibu dan untuk kita bisa menyelaraskan sampai ke depannya. Begitu Pak Jen. Sebetulnya kalau itu kan masalahnya internalnya Bapak Pak ya, masalah cash flow dan sebagainya. Tapi kan ini kan
harus selaras dengan di adendum itu Pak, yang saat ini belum kita tanda tangani juga tuh. Ya, Kayak gitu. Kalau misalkan itu di 3.100.000 berarti nanti akan ada pajak-pajak yang sesuai dengan harga 3.100.000 itu nantinya Pak. Enggak yang yang pajak yang 700 gini gitu. Pak, pajaknya itu nanti tetap, karena pajak juga kan nggak terlalu banyak naiknya gitu kan, kalau untuk pajaknya aja. Nah maksimal itu perhitungan kasar yang kemarin itu seperti itu. Nah karena kan belum terhitung benar-benar gitu Pak, karena kan notaris juga belum menghitung semaksimal mungkin. Nah saya rasa untuk pajaknya sih nggak nyampe segitu Pak. Siap, dilanjut Pak. Tanya lagi Pak. Ya siap, dilanjut. Ini kan tanah itu kan Bapak yang membayangkan menjadikan itu 3.100.000 ya ibaratnya. Padahal kita tahu tanah itu juga di rendah ya. Terus saya pikir juga NJOP-nya juga masih murah. Apa iya itu pantas gitu Pak? Atau Bapak hanya menyenangkan kita saja gitu supaya kita ini oh iya tanahnya nanti naik gitu ya. Padahal kondisinya masih begitu gitu Oh Pak. iya. Terus Oke. sama ini juga sama kalau nanti bapak ngukur-ngukur itu selesai ya, apalagi tanah kan masih bergelombang tuh. Nah, kan agak lama tuh. Nanti kalau udah rata diukur-ukur tuh kapan selesainya kaplingnya supaya kami jelas kelihatan tuh kaplingnya. Terus kaplingnya itu batasnya dengan apa? Dengan batu kali apa dengan patok-patok? Karena kan kalau yang lebih bagus kan batu kali ya biar jelas. Kalau patok-patok dari patuknya. Itu Pak penjelasannya Pak, mohon. Oke. Yang pertama, menyenangkan enggak? Ini realistis. Tadi sih sudah saya sampaikan berdasarkan perhitungan investasi, nilai investasi dan berdasarkan rasio gitu kan, yang logika. Sekarang kondisinya seperti itu memang NJOP-nya masih rendah karena kan belum di SHGB kan sama kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ini kan bukan jual beli tanah murni. Nah, ke depannya ada proses infrastruktur, ada IMB gitu. Karena yang Bapak Ibu terima bukan sekedar SHM-nya aja, Bu. Ada IMB-nya, ada izin-izinnya, gitu kan. Plus dengan pemakamannya. Itu ada nilai plusnya. Dan itu saya sudah diskusikan dengan pihak perbankan yang nanti kedepannya ada bergerak di sana. Kita kayaknya dengan sana. Jadi tidak asal-asalan ngomong 3,1 nih asal tembak, enggak. Itu berdasarkan perhitungan yang mana nilai ekonomisan dan nilai nanti setelah jadi SHM di angkanya sekian. Jadi rumah nanti ketika saya jual rumah yang jual, yang ada 2 rumah itu jual, itu harganya itu sudah diangkat 3,1. Tanahnya bukan lagi 1,7. Kalau misalkan tanahnya 1,7, nggak mungkin bisa ngejual di angka 300 jutaan gitu. Nah itu pertimbangan secara ekonomis. Secara teknisnya kita ibu nerima kapling udah plus dengan infrastrukturnya, tambah lagi dengan nanti pasung-pasungnya gitu kan, jalannya sudah rapi, baru ketemu nih, oh iya ya 3,1 murah nanti jatuhnya gitu. Siap, izin Pak. Nanti gimana nanti, kan sekarang tanahnya kan masih landai gitu kan. Sebenarnya tanah itu sudah rapi karena memang tanahnya ada penyusutan gitu kan, karena kan tanah itu bekas rawa, bekas empang gitu kan, ada penyusutan. Maka setiap itu saya dulu suka nyutik supaya tanah itu lebih keras gitu. Jadi
wah jangan menghibur doang, enggak, ini realistis, ini yang akan menjadi sebuah kenyataan karena saya sudah diskusi dengan pihak perbankan. Jadi tidak semena-mena dasarnya apa gitu kan, kok harganya segitu. Jadi semuanya terkonsep dengan baik, relevan, dan masuk kepada ranah masuk di akal gitu. Itu sih salah satu pertimbangannya kenapa harganya bisa di angka 3,1. Terus saya tanya ke Pak Adi, saya kan kalau misalkan dibikinkan seperti itu kan tidak menguasai dasarnya apa Pak gitu kan, nanti pertimbangannya apa. Nah itulah salah satu kenapa di Zoom meeting ini penting untuk kita menselaraskan perspektifnya kok menjadi angkanya seperti itu. Mau nanya Pak, Izin Pak, baru masuk lagi nih. Siap. Ini Pak mau nanya Pak. Ya Pak Jani. Siap. Kita kan ini Pak ya, kita tuh kan ada hak dan ada kewajiban. Kewajiban konsumen kan membayar nih Pak ya. Betul. Dan hak kami juga harus dipenuhi gitu Pak ya. Menerima. Ya. Gitu. Jadi kan di kontrak itu kan sudah ada ya. Jadi coupling itu kita nggak cuma nerima couplingnya doang gitu loh Pak. Plus infrastrukturnya gitu kan. Itu kan udah tertera di situ dan harganya itu 1.700.000. Nah kalau misalkan itu Bapak naikkan di PPBJ-nya dan itu tidak sesuai dengan perjanjian awal kita, itu bakal masalah nantinya Pak. Kalau misalkan ini berjalan lancar ya, kalau misalkan nanti ada masalah dan lain sebagainya berurusan dengan hukum, itu bakal jadi masalah di kita juga Pak. Ini kok nggak sesuai dengan kontrak yang awal dan PPBJ-nya gitu loh Pak. Jadi kalau saya sih harus disesuaikan, harus selaras gitu loh. Jangan sampai beda-beda begini gitu loh. Jangan sampai beda. Siap. Yang pertama tadi diuraikan kenapa harga itu di 1,7 gitu kan. Terus ketika saya hitung ulang gitu kan, setelah hitung ulang kembali harga beli tanah itu sudah di angka 600 lebih dalam keadaan tanah itu masih selap belukar lah, ada empang segala macam. Terus kita olah menjadi lahan efektif. Nah ditambah nanti dengan pertambahan IMB segala macam perizinan gitu Pak. Nah apa kaitannya dengan pertanggungjawabannya selaras apa enggak gitu kan? Yakin enggak akan terwujud gitu kan? Bapak kan bingungnya kan nanti bener nggak sih terwujud gitu kan? Nah kalau kemarin posisi saya ngomong begitu, waktu Bapak ngomong doang nih gitu kan, karena saya menyerap informasi dari pihak developer gitu kan. Nah dalam hal ini sekarang posisinya adalah saya sendiri yang menjalankan bagaimana ini bisa terwujud gitu kan. Terwujud harus ada infrastrukturnya, emang harus ada sebuah kewajiban, ada hak dan kewajiban gitu. Jangan sampai ada sudah menunaikan haknya, kewajibannya nggak diterima kayak seperti ini yang sekarang ini gitu kan. Kalau kemarin saya tanya Pak gimana, saya juga bingung, saya tanyakan lagi ke developernya gitu kan. Nah kalau saya sekarang kita bikinkan program kerjanya yang nyata, yang real gitu. Harus bagaimana ke depannya, harus diaturnya seperti apa gitu, sehingga logiknya itu masuk di angka 3,1 gitu. Nah dalam hal ini saya juga tidak cuma menggiring kepada Bapak Ibu, saling menolong, saling membantu. Ketika ketemu di angka 3,1 gitu kan, kedepannya saya dipermudah untuk nilai appraisalnya sehingga perusahaan tidak menjadi rugi gitu, dan bisa akhirnya nantinya menjalankan kewajibannya, tinggal pengontrolannya aja. Kalau nggak dikontrolling, kontrolnya kurang, maka yang akan terjadi ya seperti ini saat yang sekarang Bapak ketahui bersama gitu.
Itulah salah satunya, manajemen controllingnya, manajemen buildingnya, manajemen keuangannya belum memenuhi standar kelayakan untuk menjadi seorang developer, sehingga nerima uang inilah gitu kan, kesini dulu lah atau kemana dulu kan. Nah kedepannya kalau emang tujuannya untuk infrastruktur, ya kita kejar infrastrukturnya, tunaikan kewajibannya gitu Pak Jenny. Jadi buka kantor di lokasi supaya gampang untuk misalkan ini mangkrak ini, ini lambat ini, kenapa masalahnya, jadi open kebuka, nanti konsumen berkunjung itu tahu itu, oh iya seperti itu. Mungkin ada Mau nanya Pak, ya, siap. itu nanti kan kita rata-rata ya, kalau saya pribadi sih belum lunas tanahnya. Harganya mengikuti nilai PPJB yang sekarang, sisanya nanti kita bayar atau tetap 1.700.000? Tetap 1.700.000 Pak bayarnya, nggak dirubah menjadi 3,1. Kalau 3,1 itu enggak. Makanya saya tanya, nanti tiba-tiba harus ngikutin PPJB, berat juga buat kita. Wah, saya juga memberatkan. Jadi tetap argonya tidak naik. Yang saya rubah itu cuma hanya BPHTB-nya, supaya kita tolong banget ini, biar sama-sama kita saling menolong di saat seperti ini gitu kan. Karena saya juga kedepannya harus menjalankan amanah ini biar bisa berjalan gitu, biar finish project gitu kan, project yang bermasalah ini bisa selesai. Karena kalau misalkan saya dipaksakan di 1,7, maka kedepannya rumah-rumah itu tetap harga jualnya cuma di bawah 200, maksimalnya cuma 220. Sedangkan kewajiban untuk infrastruktur, untuk bikin pasum, kan itu kan ada yang namanya musola ya, terus taman bermain, terus turap dan belakang, kan belakangnya kan belum diturap, terus saluran air segala macam, banyak PR-nya gitu. Sehingga hitung-hitungan saya, kalau misalkan 30 unit dikalikan 220 masih belum nutup biaya operasional sama kewajibannya lah gitu kan, kewajibannya seperti itu loh. Iya Pak, itu kan sebetulnya sih kewajiban Bapak ya untuk menunaikan itu semuanya. Maksud saya tuh gini loh Pak, kita tuh bayar di SIP tuh udah banyak loh Pak. Saya sendiri tuh udah 80 juta lebih. Betul, saya udah cek Pak Jenny, ternyata udah besar. Saya tahu udah 80 juta lebih, tapi yang kita dapatkan belum ada nih Pak. Infrastruktur kan baru motong-motong pohon doang tuh, baru motong-motong rumput doang. Kayak gitu loh. Maksud saya ini tuh harus diselaraskan gitu loh Pak. Jangan sampai kan perjanjian kita dengan apa yang kita tanda tangan nanti itu nggak sesuai, nanti kan jadi temuan nanti nih Pak. Betul. Makanya temuan saya itu, kerjaan saya itu di salah satu perusahaan ini juga Pak, jasa inspeksi gitu. Kita tuh kan auditor juga, jadi untuk mastiin harga hasil itu disesuaikan harus ini diaudit juga nanti tuh. Bakal jadi temuan BPK kalau misalkan diaudit kan gitu kan. Kok ini nggak sesuai sih dengan perjanjian gitu nanti. Ya, betul. Kalau emang di pemerintah memang ada temuan BPK. Kalau misalkan Bapak bilangnya itu kita itu nggak bisa bangun ini, nggak bisa bangun itu, kan itu kan kewajiban Bapak gitu. Tapi kan harga kita yang dikasih dulu itu kan awalnya itu bukan 1.700.000 Pak. Itu udah penyesuaian 1.700.000 itu. Awal itu nggak segitu dulu, 1,3 atau berapa gitu kan. Nah sekarang itu disesuaikan oleh Pak Ali jadi 1.700.000. Nah datang lagi Pak Tono disesuaikan lagi jadi 3.100.000 kan gitu. Jadi yang jadi korban itu selalu kita nih Pak. Gitu. Kalau saya kan penyesuaiannya kan bukan naik harga Pak, penyesuaiannya kan BPHTB itu aja sih. Bukan saya ngerubah harga lagi. Ya ngerti Pak BPHTB, tapi maksud saya itu harus disesuaikan dengan
kontrak yang 1.700.000 tadi gitu loh Pak. Jangan nggak selaras, itu harus selaras menurut saya gitu. Ya kalau memang belum diselaraskan kita bikinkan appointment-nya gitu kan. Kebetulan nanti kan kumpul ada jajaran direksinya, nanti solusinya gimana. Yang paling urgent itu sih pengawasan ya memang, kayak Bapak tadi kan gitu kan, inspeksi itu kan penting. Tanpa ada inspeksi semua berjalan tidak akan maksimal gitu. Jadi kenapa? Nah, sebagai auditoriumnya itu adalah sebenarnya dari konsumen sendiri gitu kan. Karena ada kelalaian yang dilakukan sama developer ketika memang proses berprogres. Terus yang keduanya jam terbang mereka emang baru sehingga gurunya aja meninggalkan mereka gitu kan. Ketemu harga sekian, harga 1,3 misalkan kayak tadi 1,3 gitu kan. Kalau dihitung secara logikanya, hitung-hitungan matematikanya, beli tanahnya aja 650.000. Belum balik pajaknya, belum balik nama, terus belum izinnya, belum prosedurnya. Itu kalau misalkan kita mau vulgarnya gitu kan. Nah cuman saya juga tanya, kenapa bisa harga jual seperti ini dengan kondisi seperti ini gitu kan. Bahkan guru kita kan bilang udah di open harga sekian gitu kan. Ya siap-siap aja mangkrak kan, saya kan gitu. Gitu Pak. Jadi monitoring itu penting. Jangan sampai kejadian rumahnya baru setengahnya doang udah masuk uang 80 juta kan gitu ya. Nah itu kita minimalisir lah, jangan sampai hal-hal yang begitu terulang kembali gitu kan. Jadi kapan selesainya, yang ujung-ujungnya nanti berhubungan dengan tuntutan dan semacam-macamnya. Jangan sampai kesempatan ini terjadi menimbulkan masalah baru ke depannya gitu. Dan saya tidak mau menimbulkan kita punya wacana seperti itu tapi ujung-ujungnya mangkrak gitu kan. Jangan sampai. Jadi semuanya tertata dengan sistemnya gitu kan, dengan dasarnya apa, terus bulan ini programnya apa gitu Pak Jen. Pak, ini kan mengambil tapi kan untuk yang 3 juta per itu kan maka banyak kan dari penilaian rumah yang terjadi apa ya dari Pak, suaranya benar Pak. Ini apa yang terjadi? Ini Pak, kalau yang saya dengar yang tadi agak sorean itu kan untuk ketemu angka 3.100.000 itu kan berdasarkan penilaian bank ya Pak ya, rumah yang terjadi. Nah itu kan mungkin gini, yang Pak Jadi tadi kan untuk khawatirnya kan kalau sampai terjadi sesuatu karena untuk infeksi dan sebagainya, itu kan takutnya ada kelihatan nih sama pihak mana lah gitulah. Cuma maksud gini, itu dari penilaian bank ini bisa dipegang nggak Pak itu sebagai acuannya Pak untuk jaga? Sangat Pak, sangat. Karena kan kita juga, saya sendiri yang akan menjalankan ke depannya itu adalah acuannya itu Pak, acuannya. Jadi saya juga tidak akan sewenang-wenang nanti harga ke depannya itu di harga sekian gitu kan. Betul. Bukan hanya berdasarkan udahlah naikin aja gitu, semuanya berdasarkan teknis, berdasarkan diskusi dengan perbankan gitu kan. Biar ketemu di angka segini gitu kan, kira-kira masukannya apa, terus dasarnya apa, seperti itu. Jadi saya juga tidak bisa Pak untuk menentukan sendiri, nanti itu maunya sendiri dong kan gitu, bukan berdasarkan kajian keekonomisan gitu kan, kajian nilai investasi yang tadi saya paparkan di depan. Betul Pak. Sama ini satu lagi Pak, itu untuk yang penilaian itu dari bank itu dia berupa tertulis atau cuma itu Pak? Pasti ada berarti ada bukti tertulisnya juga ya Pak ya? Oh nanti Pak setelah saya KYG itu dengan kerjasamanya gitu kan, tanda tangan kerjasama antar perbankan. Jadi kontrak kerja dengan perbankan. Jadi nilai bangunannya ketemu apesanya misalkan 4 juta, nilai tanahnya ketemu apesanya 4 juta kan gitu. Nanti itu ada rinciannya. Itu sehingga penting itu untuk nilai pajak dan BPHTB ke depannya gitu. Promo-promo segala macam kan dari itu dasarnya Pak.
enggak ini Pak, saya sebenarnya bukan ini, cuma kan mungkin untuk menjawab sedikit apa tuh, mungkin ada beberapa nasabah juga mungkin saya pribadi mungkin ada sedikit keraguan ya Pak ya. Cuma nanti kalau emang udah ada kejelasan seperti ini kan mungkin kita juga sedikit agak tenang lah ya Pak ya, maksudnya gitu lah Pak. Alhamdulillah. Betul. Jadi Sama memang ini satu sama satu lagi Pak. Yang tadi kan yang kita dikirim surat per masing-masing itu kan nanti ada totalnya tuh. Misalkan kan ada beda-bedanya, ada yang 9 juta, ada yang 12 juta, ada yang berapa dan berapa. Nah itu kan Bapak bilang kan tadi kalau bisa dibantu setengahnya dulu. betul. Nah itu untuk setengahnya itu nanti kalau misalnya emang kita bayar setengahnya dulu nih, untuk kedepannya itu kita pembayaran itu emang harus ada jatuh temponya juga atau gimana Pak skemanya? Begini Pak, pada dasarnya BPHTB itu harus lunas, gitu kan? Betul. Harus lunas karena ya tidak bisa bukan berarti total, cuma saya kan pertimbangkan terkait beban konsumen nih, gitu kan? Betul. Konsumen lagi, tapi haknya belum terlaksanakan kan gitu. Itu yang saya jaga. Kenapa sih? Ya minimal setengahnya biar saya sendiri nggak terlalu lupa nambahinnya gitu. Nah, Betul. kapan sih nanti sisanya gitu kan? Kapan sih itu sisanya dibayarkan? Nah, kan kita ada progres ya Pak ya? Betul. Ada progres PPJW, setelah itu AJB kan, pengukuran segala macamnya gitu kan. Jadi setelah itu ketika ada rezekinya sudah ada gitu, mangga itu mah dengan senang hati gitu, untuk dibantu kembali. Jadi kan di sini dalam rangka saya juga kan sama-sama saling meringankan, berat kita sama dipikul ya kan, sama-sama kita jalankan, karena yang PPJB saat ini adalah penyemangat saya juga itu kan. Orang di sana kan taunya itu proyek punya saya Pak. Kalau Ibu datang ke proyek kan sama warga, siapa sih yang punya proyeknya? Bukan Pak Nasuha Pak, tapi Pak Hartono gitu. Karena emang di awal itu saya ngurus padahal kan saya cuma hanya konsultan dan pemborongnya kan gitu. Cuman banyak interaksi sama masyarakat, sama pimpinan daerah, RT, lurah, sama camat, memang berhubungan dengan saya. Jadi kita memberikan pandangan seperti itu emang berdasarkan perhitungan yang logis untuk kedepannya. Dan itu juga sudah saya sampaikan kepada manajemen tadi pagi gitu kan, terkait cash flow-nya juga yang harus kita siapkan gitu kan. Jadi jangan sampai tahu lah Pak, di saat kondisi seperti ini gitu kan, tapi kan kita juga pengen haknya terlaksana, adalah gitu buktinya, oh ini siap gitu kan, biar trustnya itu muncul gitu, trustnya itu muncul begitu Pak. Baik. Sama ini satu lagi Pak, kan ada beberapa juga kan untuk pembayaran, karena kita juga sebenarnya kan untuk karena juga kan nggak semuanya sudah lunas ya Pak ya. Dan itu tadi kan dibilang kan nanti kan bisa dicicil dan sebagainya. Nah itu nanti akan keluar kontrak baru untuk cicilannya atau gimana Pak? Kalau untuk cicilan mah tinggal lanjutin aja sih Pak, yang lanjutin aja, sisanya berapa gitu kan, mau dibayarkan berapa. Jadi langsung lanjut aja, tidak ada kontrak baru gitu. Yang penting nanti ketika bayar Pak, ini mohon izin ya Bapak Ibu ya, ketika Bapak mulai kembali bayar kembali, minta tolong diinfokan ke saya, di forward tujuannya apa, biar uang itu tepat sasaran untuk progres saya, untuk infrastruktur, untuk tebus UMB gitu kan. Jadi saya bisa paralel juga dengan perbankannya gitu. Jadi itulah tujuan utamanya. Tapi untuk transfer juga masih ke rekening yang sama Pak atau ada perubahan? Nah kalau itu sih saya tidak mendominasi Pak. Kalau misalkan ke rekening yang lama ya silakan, yang penting bukti transfernya kita forward ke tim saya, itu bagian keuangan saya ada gitu kan, biar pengolahannya jelas. Nanti ketika Ibu tanya datang, udah 2 bulan kok infrastruktur udah belum jalan-jalan, saya udah bayar segini kan gitu. Kalau saya punya data kan enak, oh iya masuk. Kalau nggak punya data kan saya nungguin aja, ternyata sama developersnya nggak dikasih ke saya.
Gitu, itulah yang menjadi bebannya nanti. Siap Pak, baik Pak, terima kasih ya Pak. Pak. Siap Pak Ujang, Ya, makasih Pak. sama-sama. Ada lagi? Teknis hari Sabtu aja Pak, hari Sabtu gimana? Di mana dan jam berapa gitu-gitu? Sesuai dengan permintaan ibu semua di kantor notaris yang sudah di-share alamatnya gitu kan. Nanti jamnya kita sesuaikan ya Bu ya. Nanti saya nanya ke notaris udah siap diketik, udah rapinya semua belum gitu kan. Kesiapan notaris di jam berapa gitu. Yang pasti Sabtu, tapi jamnya saya belum dapet nih karena yang tadi juga saya minta inputannya lagi pada diketikin di progres. Kita dari notaris saja ya Pak ya? Nggak kunjungan ke tanah itu enggak? Ya Bu, Notaris saja? notaris saja Notaris nanti. saja? Nanti yang keduanya kurang Bu, karena kan lahannya masih dipotongin rumputnya ya, masih tinggi-tinggi, belum selesai. Kalau udah selesai mah enak tuh langsung sekaligus dari notaris kita ke lapangan. Nah, ternyata belum, hujan terus motongnya, akhirnya jam 2 udah selesai, nggak dilanjutin motongnya gitu. Jadi terkendala cuaca. Sekarang itu baru nyampe setengah lewat dikit gitu. Ada lagi Bapak? Cukup kali ya? Nanti di sana aja Pak ditambahin di notaris kita ngobrolnya. Oke, sama yang punya barang ya, nanti sama barang-barang itu setelah tanda tangan kita ngobrol bareng-bareng gitu. Ada yang mau foto-foto silahkan sama bestinya. Jumpa artis Pak, jumpa artis idola. Iya, tapi artisnya udah comeback sih Bu, udah siap hadir. Baik Bapak Ibu semua, saya rasa kita cukupkan untuk malam ini ya. Kalau misalkan belum ada yang perlu ditanyakan lagi bisa telepon aja, Japri atau telepon, bisa nanti saya untuk dijawab. Terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf sudah mengganggu waktunya, istirahatnya, terus pikirannya, ditambah lagi ada tambahan beban di PHTB-nya gitu kan. Mudah-mudahan ini jadi perjuangan amal ibadah kita semua gitu. Karena saya sendiri juga tetap menjalankan apa yang sudah dimintakan sama Bapak Ibu semua biar bisa berjalan semestinya. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Pak. Kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.